Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya.
Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Saudaraku, mudahkah untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan menjawab, tergantung. Tergantung apakah peristiwa yang saat ini sedang kita hadapi adalah peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan. Tergantung apakah kehidupan yang sedang kita jalani saat ini kehidupan yang mudah atau susah. Merupakan reaksi yang wajar dari manusia saat menjalani kehidupan yang susah, yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan. Kita akan lebih mudah untuk mengeluh, berkeluh kesah, kita merasa berduka, kita tidak semangat dalam menjalani kehidupan, bahkan kita mencoba-coba untuk mencari siapa yang salah. Apakah itu orang lain, atau keadaan, atau Tuhan? Tak jarang orang kemudian mulai protes dan bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa aku mengalami hal ini? Di mana Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menghindarkan aku dari masalah ini? Mengapa Tuhan tidak melindungiku? Mengapa Tuhan tidak memberkatiku? Dan serentetan pertanyaan lain yang ditujukan sebagai protesnya dan marahnya terhadap Tuhan. Tapi sadarkah saudara, ketika kita marah kepada Tuhan, kita justru semakin jauh darinya. Sama seperti sepasang suami istri yang sedang bermusuhan, yang sedang saling marah. Apakah relasi mereka menjadi hangat dan baik? Sekalipun secara fisik mereka berdekatan, tetapi hatinya saling menjauh. Mereka akan enggan dan merasa tidak lagi saling membutuhkan. Mereka enggan untuk berjalan bersama, apalagi sampai bergandengan tangan.
Mereka menjadi panas hati satu dengan yang lain dan tidak ada yang baik dalam rumah tangga tersebut. Demikian pula halnya yang terjadi jikalau kita marah terhadap Tuhan. Kita tidak lagi akan merasakan kehangatan cinta kasih-Nya, melainkan kita justru semakin jauh. Dan ketika kita jauh dari Tuhan, apakah persoalan kita akan cepat selesai? Apakah keadaan kita akan lebih baik? Sayangnya, tidak. Semakin kita jauh dari Tuhan, kita justru akan menjalani kehidupan ini seorang diri, dengan kekuatan diri sendiri, yang sudah lemah, yang tidak lagi banyak daya. Oleh karena itu, saudara, pemazmur, ketika menyadari hal ini, dia tidak terus-menerus hidup dalam kemarahannya. Melainkan ia mengatakan, selama aku hidup, aku bernyanyi bagi Tuhan. Selagi aku ada, aku bermazmur bagi Allahku. Bukankah selama pemazmur hidup, ada saja masalah-masalah yang dihadapinya? Selama ia ada di dunia, bukankah masalah-masalah itu tidak begitu saja pergi dari kehidupannya? Ada masalah, ada penderitaan yang harus dihadapi pemazmur. Tetapi ia memilih untuk selalu memuji Tuhan, bermazmur baginya, bersyukur kepadanya. Mengapa? Karena ketika kita terus-menerus memuji Tuhan, kita akan semakin dekat dengannya. Memuji Tuhan berarti meninggikan Tuhan, mempermuliakan namanya, dan percaya penuh akan kasih serta kuasa-Nya. Dengan demikian, kita justru akan semakin mudah untuk merasakan betapa besar cinta Tuhan bagi kita. Dan kita juga akan lebih mudah merasakan betapa hebatnya kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kuasa yang akan menuntun kita di jalan yang benar, supaya kita tidak lagi jatuh pada kesalahan-kesalahan kita yang mengakibatkan penderitaan saat ini. Kita juga akan merasakan kuasa yang mencerahkan, yang memberikan pemikiran-pemikiran yang jernih, sehingga kita bisa menemukan solusi-solusi atas persoalan kita. Dan kuasa yang menenangkan serta menghibur kita di saat masalah itu terlalu berat untuk kita hadapi, duka itu terlalu dalam untuk kita rasakan. Kuasa-Nya sanggup merangkul dan menguatkan kita. Saudaraku, pada saat kita sedang di dalam lembah kekelaman, di saat hidup terasa tidak mudah, justru disitulah kita perlu semakin meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kita semakin cepat untuk merasakan kasih dan kuasa-Nya, dan semua itulah yang akan menolong kita melewati lembah kekelaman tersebut, untuk keluar dari jurang-jurang persoalan, sehingga kita mampu bangkit lagi dan kita berdaya lagi dalam meneruskan perjalanan hidup kita. Biarlah kita senantiasa memuji nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan, sebab kasih dan kuasa-Nya ada di dalam puji-pujian tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Nya. Haleluya. Tuhan dengarlah
Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Entah dalam susah kami, maupun dalam senang kami. Melalui banyak orang, melalui banyak cara. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dari kami. Karenanya, kami juga tidak mau beranjak dari Engkau, meninggalkan kasih-Mu yang merengkuh kami. Biarkan kami saat ini dan seterusnya memuji-muji Allah selalu, tidak hanya dengan mulut dan bibir kami, tetapi juga melalui seluruh tingkah laku dan pemikiran kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami yang saat ini kembali meniadakan ibadah tatap muka. Kami percaya ini dilakukan berdasarkan hikmat yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami dapat tetap menjaga diri, merawat kehidupan yang Tuhan beri di tengah situasi pandemi yang berbahaya ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, supaya ketika kami beribadah dari tempat kami masing-masing, kami pun boleh tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan kami jalan keluar. Kami mohon ampun untuk setiap kegagalan kami dalam mengelola keuangan kami dengan baik. Mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat mengelola dengan bijak semua yang Tuhan percayakan pada kami. Dan tuntunlah kami untuk tetap mensyukuri pemeliharaan Tuhan di tiap hari kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di bumi dan di sorga. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku ini,
Kini kita diutus untuk masuk dalam kehidupan kita masing-masing, untuk terus menyadari, merasakan, dan menikmati kasih Tuhan. Lalu dengan penuh sukacita, memuji-muji Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Dan juga melalui kasih yang kita bagi-bagikan ke semakin banyak orang. Selamanya